Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Riyadi dengan nomor NPM 221100420040 dari kampus IKIP Budi Utomo Malang, Prodi Ekonomi. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Sebelum kita memulai penjelasan tentang pengertian pendapatan nasional, tentunya kita sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang penghasilan dan pendapatan. Lalu, apa sih perbedaan pendapatan dan penghasilan itu? Dalam ilmu ekonomi, penghasilan dan pendapatan itu mempunyai arti yang berbeda. Penghasilan adalah semua penerimaan seseorang, termasuk di dalamnya baik berupa imbalan dari proses produksi maupun sedekah dan sejenisnya. Sedangkan pendapatan adalah semua penerimaan seseorang yang diperoleh dari proses produksi, baik itu upah, bunga, sewa, maupun laba. Jadi, penghasilan itu lebih luas dari pendapatan. Lalu, apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan pendapatan nasional dan merupakan nilai total dari output akhir suatu negara dari semua barang serta jasa baru yang diproduksi dalam kurun 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan nilai total dari output akhir suatu negara dari semua barang serta jasa baru yang diproduksi dalam kurun 1 tahun. Sedangkan pencatatan pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam satu periode waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional dibagi dalam 6 pokok konsep, yaitu yang pertama GDP atau Gross Domestic Product, yang kedua yaitu GNP atau Gross National Product, dan yang ketiga yaitu NNP atau Net National Product. Selanjutnya ada NNI, Net National Income. Berikutnya ada VI, Personal Income. Dan yang terakhir ada DI, Disposable Income. Yang pertama itu Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Produk domestik bruto itu dihitung dengan cara menjumlahkan hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang beralokasi dalam perekonomian tersebut, outputnya diperhitungkan dalam PDB. Rumus dari Gross Domestic Product atau GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Jadi kita di sini menghitung seluruh pendapatan yang ada di dalam negeri atau suatu negara. Selanjutnya itu poin pembahasan tentang produk nasional bruto atau Gross National Product (GNP). Di sini perhitungannya mengkoreksi dengan mengurangkan nilai produksi yang dihasilkan faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian. Rumusnya yaitu GDP dikurang pendapatan WNA di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Jadi di Gross National Product ini mengeluarkan pendapatan warga negara asing yang ada di negara kita dan menjumlahkan warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Baik, selanjutnya kita membahas tentang produk nasional neto atau Net National Product (NNP). Nah, di sini untuk memproduksi barang dan jasa pastinya dibutuhkan barang modal. Inilah sebabnya sektor perusahaan harus melakukan investasi. Tujuan investasi itu untuk mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Perhitungan dari Net National Product ini yaitu GNP tadi yang sudah kita cari dikurang penyusutan. Penyusutan yang dimaksud di atas merupakan penggantian barang modal bagi peralatan yang produksi dipakai dalam proses produksi. Umumnya penyusutan bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan walaupun relatif kecil. Dan berikutnya ada pendapatan nasional neto atau Net National Income. Ketika membahas output nasional dengan metode pendapatan,
telah dikatakan bahwa pendapatan nasional ini merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka pendapatan nasional ini diturunkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu Net National Product. Nah, perhitungannya Net National Income atau pendapatan nasional neto ini dengan cara NNP sebelumnya yang sudah ditemukan di subsidi. Sudah ditemukan ditambah subsidi. Kenapa ditambah subsidi? Karena subsidi merupakan balas jasa atas faktor produksi. Selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau personal income (PI). Personal income merupakan bagian dari pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi atau kegiatan apapun. Sebagai contoh, seperti gaji seorang pegawai atau pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Untuk memperoleh angkanya, yaitu dengan rumus NNI atau Net National Income yang sudah kita hitung, selanjutnya dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Penjelasannya, kenapa laba ditahan juga ikut dikurangkan? Karena laba ditahan merupakan laba hak perusahaan, bukan hak individu. Sedangkan transfer payment yang dimaksud merupakan penerimaan yang bukan termasuk balas jasa produksi, namun diambil sebagian dari pendapatan nasional pada tahun lalu. Contohnya seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pendapatan bebas atau divisible income (DI). Yang dimaksud pendapatan bebas atau divisible income adalah pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah personal income atau PI tadi dikurang pajak langsung. Pajak langsung yang dimaksud merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pendapatan. Berikutnya kita masuk pada poin pembahasan tentang perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa metode perhitungan pendapatan nasional yang perlu kita ketahui. Setiap metode perhitungan yang ada bergantung pada pendekatan yang digunakan. Berikut metode-metode serta cara menghitung pendapatan yang perlu kita ketahui. Metode pertama pada pendapatan nasional adalah metode produksi, yaitu dengan rumus Y sama dengan V1 dikali KL1 plus V2 dikali Q2 plus titik Vn dikali Qn, atau diringkas dengan Y sama dengan sigma Vn dikali Qn. Akan tetapi cara yang ini tidak akurat atau tidak dapat secara tepat menghitung besarnya pendapatan nasional, karena sangat mungkin terjadinya perhitungan ganda. Oleh karena itu, perhitungan berdasarkan metode produksi sebaiknya menggunakan rumus nilai tambah atau Y sama dengan sigma NT dikurang NT, atau nilai tambah sama dengan nilai output dikurang nilai input. Nilai output bisa juga kita sebut sebagai nilai akhir setelah produk tersebut jadi. Sedangkan nilai input adalah nilai awal atau nilai sebelum produk tersebut dibuat. Metode selanjutnya atau metode yang kedua yaitu pada pendapatan nasional adalah metode pendapatan. Rumus metode pendapatan adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P, dan pengertiannya adalah R adalah sewa, W adalah upah, I bunga, dan V laba. Nah, dari rumus tersebut kita ketahui bahwa pendapatan nasional diperoleh dari penerimaan para pemilik faktor produksi. Contohnya seperti pemilik faktor produksi alam, tanah. Kita bercontoh seperti tanah akan menerima sewa, pekerja akan menerima upah, investor akan menerima bunga, serta produsen menerima laba. Semua penerimaan tersebut dijumlahkan dan menghasilkan pendapatan nasional.
Dan metode pendapatan nasional yang terakhir adalah metode pengeluaran. Metode pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G ditambah ekspor dikurang impor. Lalu, apa sih C, I, G, X, dan M itu? C adalah konsumsi rumah tangga atau konsumsi sehari-hari. Sedangkan I adalah investasi yang dilakukan perusahaan atau produsen. G adalah konsumsi pemerintah. X adalah ekspor, sedangkan M adalah impor. Jadi, menurut metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi dan kurung rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri di dalam suatu negara selama periode tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Dan yang terakhir yaitu investasi. Pertama, kita akan menjelaskan aspek permintaan dan penawaran agregat. Permintaan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional atau pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional atau pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan, saving, adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi. Antara konsumsi pendapatan dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan Keynes yang dikenal dengan Psychological Consumption, yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek investasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah suatu pembelanjaan pada suatu barang dan tambahan untuk persediaan. Pada dasarnya, pengeluaran untuk investasi merupakan suatu komponen penting dari pengeluaran agregat. Contohnya, bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Poin pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat perhitungan pendapatan. Pendapatan nasional mempunyai manfaat sebagai berikut. Pertama, yaitu mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, yaitu dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar provinsi. Dan yang ketiga, yaitu manfaatnya dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara. Dan yang terakhir, dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan materi yang terakhir, yaitu pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Dalam Islam, pendapatan nasional tidak boleh berfokus pada PDB atau PNB, karena
Hanya dengan mengetahui pendapatan per kapita, kita tidak bisa melihat kesejahteraan masyarakat secara merata. Maka dari itu, pendapatan nasional harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya. Yang pertama yaitu penyebaran distribusi pendapatan di seluruh masyarakat. Yang kedua, harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu sebagai ukuran dalam kesejahteraan sosial Islami. Penjelasan yang pertama yaitu penyebaran distribusi pendapatan di seluruh masyarakat. Distribusi masyarakat memiliki tujuan untuk pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Untuk itu, dalam Islam dilakukan sebuah transfer dari orang kaya kepada orang miskin melalui zakat, infak, dan sedekah, sehingga tidak ada yang namanya ketimpangan dalam perekonomian. Selanjutnya, penjelasan yang kedua yaitu harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Pendapatan nasional tidak hanya berfokus di perkotaan, sehingga masyarakat di desa tidak mengalami kesejahteraan. Maka dari itu, dalam perhitungan pendapatan nasional juga harus merata sampai masyarakat desa. Dan poin yang ketiga yaitu harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi. Dalam perhitungan pendapatan nasional harus dapat mengetahui atas kesejahteraan perekonomian dari masyarakat. Apakah daya beli di masyarakat itu sudah bagus, apa masih rendah. Dan poin pembahasan yang terakhir yaitu sebagai ukuran dalam kesejahteraan sosial Islami. Ketika transfer orang kaya kepada orang miskin besar, maka kesejahteraan bagi masyarakat akan membaik karena adanya pemerataan perekonomian, sehingga kesejahteraan sosial Islami dalam masyarakat. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan penyampaian saya yang salah, dan kurangnya datangnya dari saya dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.